الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام، خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني والشيخ محمد نواوي الجاوي والشيخ ياتي والشيخ مجاهر والشيخ بخاري والشيخ عبد المعين شيخ معلم شافي هذامي والشيخ عبد الكريم مرزوقي والشيخ أمير الدين وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal maqalatu tsaniyatu wal ishruna. Adapun makalah yang ke-22, An Syakikin al-Balkhi, yang datangnya daripada Syekh Syakik al-Balkhi rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau. Nah, siapa itu Syekh Syakik al-Balkhi itu? Wahuwa, dan dia itu Ustadzu Hatimin al-Asammi. Dia itu adalah guru daripada Syekh Hatim al-Asam. Jadi Syekh Syakik al-Balkhi ini adalah merupakan guru daripada Syekh Hatim al-Asam. Kila, pernah dikatakan, kana sababu taubatihi, adalah penyebab taubatnya Syekh Syakik al-Balkhi, annahu, bahwasannya beliau itu kana dahulu min abna'il aghniyai, termasuk daripada anak-anaknya orang kaya di situ. Jadi beliau ini Syekh Syakik al-Balkhi dulunya itu anak sultan, anaknya orang kaya di situ. Ini maksudnya bukan Syekh Syakik ini melakukan dosa, bukan. Jadi beliau ini awam kayak kita gitu. Artinya masih standar-standar aja. Cuman ada satu peristiwa di mana yang beliau itu memutuskan untuk lebih khusus lagi dalam mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan maksudnya adalah beliau itu maksiat kemudian taubat, bukan. Jadi yang membuat beliau itu suluk, yang membuat beliau itu lebih memperdalam ilmu agamanya itu adalah ada salah satu kisah di sini. Nah, dahulu itu beliau itu adalah termasuk anak daripada orang kaya ataupun seorang anak sultan. Kharaja, dia keluar, littijarati, untuk berdagang. Jadi satu saat pernah beliau ini keluar untuk dagang. Emang profesinya dia gitu. Orang dulu kan begitu. Profesinya kebanyakan adalah pedagang-pedagang.
ila ardi Turki, ke tanah Turki, ke wilayah Turki. Jadi Syekh Syakik Al-Balkhi ini pernah satu saat beliau pergi ke wilayah Turki. Fadakhala baitan, maka singkat cerita dia itu masuk ke satu rumah. Ya, dalam perjalanannya itu ya tiba-tiba dia melihat ada satu rumah dan dia coba memasuki itu rumah. Fadakhala, maka masuk dia itu baitan, akan satu rumah, lil asnami, ya, yang di dalamnya itu terdapat patung-patung di situ. Jadi banyak patung di dalam rumah itu. Faro'a, maka beliau itu melihat khadiman lil asnami, para pelayan-pelayan daripada patung-patung itu tuh. Kuncennya kalau bahasa kita, atau apa, marbotnya kalau kita mah di masjid. Jadi pas dia masuk lihat ada patung, nah di situ banyak khodim-khodimnya, banyak pegawai-pegawai yang menjaga patung-patung itu. Fihi, di dalam itu rumah. Qad huliqa ra'suhu, yang telah dicukur ra'suhu, kepalanya, walihiyatuhu, dan jenggotnya. Jadi biksu berarti. Ya, jadi Syekh Syakik Al-Balkhi dia masuk ke dalam rumah, dia lihat banyak patung dan di situ ada biksu-biksunya di situ. Kenapa? Karena palanya itu botak dan nggak ada jenggotnya. Faqala Syakikun lil khadimi, faqala, maka bertanya Syakikun, ya, Syekh Syakik itu, lil khadimi, bagi biksu-biksu itu tuh, ya, bagi ya pelayan-pelayan daripada patung-patung itu. Innalaka soni'an, innalaka, sesungguhnya bagi kamu itu, soni'an, ada Tuhan yang menciptakan kamu. Soni' itu mananya yang menciptakan, sona'a itu mananya menciptakan atau memperbuat, sama aja. Jadi kata Syekh Syakik itu, innalaka soni'an, sesungguhnya bagimu itu ada Tuhan yang menciptakan kamu. Hayyan, yang dia itu maha hidup. Aliman, yang maha mengetahui. Qadiran, yang maha kuasa. Fa'budhu, maka sembahlah olehmu hu, akan Allah, akan Tuhan itu gitu. Wala ta'bud hadhil asnama, dan jangan kamu sembah hadhil asnama, akan patung-patung ini. Allati la tadurru, yang tidak memberikan mudarat kepadamu. Wala tanfa'u, dan tidak memberikan manfaat kepadamu. Jadi Syekh Syakik Al-Balkhi ini ya mencoba untuk berdakwah dia. Jadi dia ngomong sama biksu itu, dia bilang begini gitu, kamu ngapain nyembah patung-patung ini, katanya. Kan nih patung tidak memberikan mudarat kepada kamu dan tidak juga memberikan manfaatnya kepada kamu. Ngapain kamu sembah ya Tuhan yang enggak memberikan pengaruh, Tuhan yang tidak memberikan manfaat kepada kamu di situ. Kalau kamu mau nyembah itu ya Allah. Kenapa? Karena Allah lah, Dia itu yang menciptakan alam semesta, Dialah yang menciptakan kamu juga, Dia yang maha hidup, Dia yang maha mengetahui, Dia yang maha kuasa. Sembah Allah di situ. Apa jawaban si biksu ini? Faqala, maka menjawab itu si khadimul asnam, si biksu-biksu itu. In kanal amru kama taqulu, jika benar urusan itu tuh, teorimu itu, kama taqulu, sebagaimana apa yang kamu jelaskan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu teorikan gitu, fahuwa qadirun, maka bahwasannya Allah itu zat yang maha kuasa, ala ayyurzikoka, untuk memberikan rizki kepadamu, bibaladika, di negerimu, di negaramu, di kotamu. Falima tahammaltal masyaqqata ila hahuna littijarati. Falima, maka kenapa tahammalta, kamu itu ya
menanggung al-masyaqqata, akan beban ini nih, capek-capek ke sini nih, ya kan, bawa dagangan. Ya, dia pakai apa namanya, dia pakai onta atau dia pakai kuda gitu. Ya, ilaha huna, ke negeri kami ini, ya ke sini, litijarati, untuk berdagang. Jadi malah dibalik tanyain sama si biksu itu. Jadi kalau emang benar nih Allah itu maha kuasa gitu kan, ya, yang maha memberikan, yang mampu memberikan rizki kepadamu, ngapain ente jauh-jauh datang ke tempat aneh untuk dagang di sini? Ya, kan kalau emang Allah itu maha kuasa, ya udah, ente dagang aja di kampung ente sendiri, di negara ente sendiri, negeri ente sendiri. Kalau emang benar Allah itu memberikan rizki itu kepadamu itu, ya, ngapain kamu jauh-jauh ke sini di situ? Jadi biksunya pintar juga di situ. Jadi nanya, ditanya balik di situ. Fantabaha, maka tersentaklah, maka kagetlah, maka tersadarlah itu Syekh Syakik Al-Balkhi, ya, wa akhadha, dan dia mengambil fi tariqiz zuhdi, dalam thariqah, ya, zuhud. Ya, jadi sejak kejadian itu tuh dia sadar, karena lantaran omongan si biksu itu, ya, kena ke dalam hatinya gitu. Iya juga ya gitu. Kalau emang Allah maha kuasa gitu kan, memberikan rizki kepada hambanya yang betul-betul dia cintai gitu, ngapain jauh-jauh saya ke sini? Akhirnya ini singkat cerita, ini lanjutannya itu beliau pulang. Akhirnya beliau itu pulang, itu dagangannya dibagi-bagiin nih buat para karyawan-karyawannya, ini buat ente semua dah. Dan beliaunya sendiri memutuskan untuk berthariqah, dan beliaunya sendiri memutuskan untuk, ya, melakukan zuhud, ya, artinya dia itu nggak dagang lagi dan yang lainnya. Dia hanya, ya, apa namanya, dia hanya berpegang teguh sama rizki yang Allah kasih di situ, melalui dia punya ibadah-ibadah yang dia lakukan di situ. Itu salah satu penyebab kenapa beliau itu, ya, menempuh jalur thariqah itu begitu. Wakila, dan dikatakan juga, karena sababu zuhdihi, adalah penyebab zuhudnya Syekh Syakik Al-Balkhi, ya. Kan ini udah dijelasin sama kita punya guru. Jadi zuhud itu adalah pilihan hidup, ya, pilihan hidup, bukannya untuk dipaksakan kepada kita semuanya gitu. Kalau kita bisa memilih ini, ya silahkan, kalau yang enggak ya nggak apa-apa, ya. Karena sababu zuhdihi, adalah penyebab zuhudnya Syekh Syakik Al-Balkhi, annahu, bahwasannya beliau itu ro'a, pernah melihat, mamlukan, seorang budak, yal'abu, yang dia sedang main-main dengan girangnya, dia main-main gitu, ya, entahkah dia main layangan atau main apa gitu, pokoknya dia senang banget hidupnya gitu nih budak nih sini. Fi zamanin qahtin, pada zaman atau pada kondisi paceklik gitu. Kalau kita mah lagi corona gitu. Orang kan kalau lagi corona, ya gimana tuh? Ya, sikap kita ketika lagi terkena corona, kan pada pusing, pada stres, pada apa. Nih budak kagak nih. Ya, dia main aja udah seneng banget ya pokoknya. Nggak dipikirin tuh, ya, masalah dia punya kondisi di situ. Nah, si Syekh Syakik Al-Balkhi ini melihat kondisi budak yang begitu senang lari-larian ke sana kemari, ya, sambil bermain-main pada kondisi paceklik itu, ya, lagi corona dah kalau kita. Wa kana nasu, sedangkan manusia itu mahzunina, sedang stres-stresnya, sedang sedih-sedihnya, bihi, dengan sebab paceklik itu. Semua orang pada stres, nih budak malah senang sendiri dia di situ. Faqala Syakikun, maka bertanya itu Syekh Syakik Al-Balkhi kepada si budak itu yang senang-senang itu tuh. Ma hadzan nasyatu alladzi fika, ma hadzan nasyatu, kesenangan apa, ya,
yang telah kamu lakukan itu fika pada dirimu. Apa sih yang membuat kamu itu kok senang betul gitu, nggak stres, nggak kayak yang lainnya gitu. Kamu itu kayaknya riang gembira, kayak nggak punya beban di situ. Ma hadzan nasyatu alladzi fika. Kesenangan apa ya yang kiranya membuat kamu itu begitu bergairah, begitu ya senangnya sehingga tidak memikirkan kondisi yang sedang dialami oleh penduduk kampungnya di situ. Amataro, tidakkah kamu melihat ma fihin nasu, ma kesulitan-kesulitan, fihi yang padanya itu an-nasu manusia, minal jadbi daripada kondisi paceklik. Emang kamu nggak ngelihat ya orang-orang di kampungmu itu mereka sedang yang namanya itu stres, sedang merasakan yang namanya dampak daripada corona di situ ya, mereka itu stres, pusing ya, tapi kok kamu malah senang-senang di situ. Faqala dzalikal mamluku, maka menjelaskan, maka menjawab itu si budak ya, apa yang menjadi motif daripada si budak itu senang, kagak mikirin kondisi yang sedang terjadi di situ. Apa kata dia? Wa ma alaika wa ma alayya min dzalika, wa ma alayya, dan tidaklah berlaku ya bagiku dzalika yang demikian itu. Saya emang nggak ngaruh, biar corona kek, biar ekonomi anjlok kek ataupun terhalang dan yang lainnya nggak ngaruh, saya kagak pikirin di situ. Ya ngapain pikirin? Yang ada stres aja di situ ya. Kenapa saya ini nggak mikirin yang demikian itu? Karena landasannya adalah wali maulaya, dan bagi majikanku, bagi tuanku, qaryatun khalisatun, memiliki ya satu satu wilayah gitu, satu perkebunan qaryah gitu, satu tempat khalisatun yang subur, yang murni, artinya tidak ada terkena yang gitu-gituan tuh. Yadkhulu lahu, yang mencukupi, masuk di sini masih mencukupi. Yadkhulu, yang mencukupi, lahu bagi tuanku itu, minha daripadanya itu qaryatun khalisah, tanah yang luas itu tuh, manahtaju, apa yang kami miliki, nahnu ilaihi, kami ngambil dari situ di situ. Jadi itu yang melatar belakangi si budak itu nggak pusing. Kenapa? Karena ternyata dia punya majikan, dia punya usaha, dia punya tanah, itu majikannya, di dalamnya itu semua kebutuhan-kebutuhan itu ada di situ. Kalau bahasa kita mah punya ladang lah gitu, punya sayur-sayuran, punya gandum dan yang lainnya. Pokoknya persediaan untuk kebutuhan sehari-hari dia itu ada gitu. Ya boleh jadi si budak itu nggak pusing, orang dia punya majikannya kaya banget gitu, tidak terdampak oleh kondisi panceklik itu di situ. Karena emang tuannya itu kaya di situ. Apain saya pusing gitu, orang saya punya tuan itu kaya banget di situ. Ya. Fantabaha syakikun, maka tersadarlah itu syakik. Dia sama juga tuh. Dia sadar, dia dengan omongan di si budak itu, dia tiba-tiba tersadarkan. Ya. Waqala, seraya dia berkata di dalam hatinya, in kana limaulahu qaryatun, jika ada bagi majikannya itu si budak, qaryatun, satu wilayah ya, yang besar ya, yang luas, yang di situ subur dan yang lainnya, terdapat berbagai kebutuhan-kebutuhan, sehingga si budak ini merasa terjamin oleh apa yang dimiliki oleh majikannya. Wa maulahu makhlukun, sedangkan majikannya si budak itu makhlukun, adalah seorang makhluk sama seperti kita. Fakirun, dia pun fakir di situ. Kan makhluk itu fakir. Setiap makhluk yang diciptakan sama Allah itu kan fakir. Kenapa dia fakir? Karena dia butuh sama Allah. Setiap yang diciptakan Allah namanya fakir. Setiap makhluk itu pasti fakir. Kenapa? Karena dia butuh sama Allah. Semuanya kan penyuplai daripada dia punya rizki,
dia punya harta, itu kan Allah di situ. Nah, si Syakik itu, Syekh Syakik itu ngomong dalam hatinya, kalau seandainya si budak ini aja dia ngerasa hidupnya itu ya merasa terjamin, merasa adem ayem, gak pusing, gak stres lantaran dia punya majikan itu kaya raya. Padahal kita tahu bahwasannya majikannya juga sama kayak kita makhluk. Dia itu fakir, butuh sama Allah, ya kan? Tsumma innahu, kemudian bahwasannya itu budak laisa yahtamu, dia tidak pusing, dia tidak stres li rizkihi, bagi rizkinya. Ya, fa kaifa yaliku, maka bagaimana ya pantasnya ayah tamal muslimu, merasa stres, merasa pusing seorang muslim itu li rizkihi, dari lantaran memikirkan rizkinya, wa maulahu ghaniyun, sedangkan Tuhannya orang muslim itu adalah zat yang maha kaya. Di situ Allah itu kan yang punya, kita punya alam di situ. Allah itu kan yang memiliki semua alam semesta, makhluk hidup semuanya yang diciptakan itu kan Allah yang punya. Ya. Artinya apa? Kita bisa belajar gitu dari seorang budak ini nih. Budak ini dia nggak pernah memikirkan tentang nasib rizkinya dia tuh. Selama dia itu memiliki majikan yang luar biasa baiknya dan kaya raya. Ya. Nah, sedangkan si majikan itu adalah makhluknya Allah yang notabene adalah fakir gitu. Nah, kita beruntung punya Allah itu, punya Tuhan itu yang zat maha kaya. Nah, untuk itu kita nih jangan yang namanya merasa berkecil hati, jangan merasa stres dari lantaran gimana nanti rizki kita, gimana nanti ke depannya, siapa jodoh kita, nanti gimana makan kita punya anak dan yang lainnya. Nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan zat yang maha kaya di situ. Yang namanya Allah itu menciptakan, nggak kayak kita. Kalau kita kan nyiptain doang, habis itu udah ditinggal. Kalau Allah mah enggak, Allah nyiptain makhluk nih. Allah juga tuh yang menjaga ya kemaslahatan daripada ciptaannya itu sampai tempoknya habis di situ. Artinya apa? Enggak serta merta setelah diciptakan langsung ditinggalkan, diabaikan, enggak. Semua yang diciptakan Allah, kalau bahasa kita apa? Biaya maintenance apa itu. Biaya operasionalnya tuh, kebutuhan kitanya tuh sehari-harinya. Ya, dari mulai oksigen, dari denyutan jantung kita, daripada sistem organ tubuh kita, rizki kita. Bahkan dalam kitab yang dijelaskan di situ, setiap malaikat itu memegang rizkinya manusia masing-masing per harinya di situ. Nah, untuk itu kita ini belajar dari kisah ini. Jangan sampai kita ini jadi orang yang su'ul adab sama Allah. Lantaran apa? Lantaran kita menganggap Allah itu tidak memikirkan nasib hidup kita. Jangan. Ya, Allah itu maha kaya. Pasti Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi setiap makhluknya. Terlebih lagi mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu qala, bahwasannya Syekh Syakik Al-Balkhi itu berkata, apa kata beliau? Alaikum bi khamsi khisalin, alaikum lazimkan oleh kalian bi khamsi khisalin dengan 5 perkara. Ai jelasnya ilzamuha, lazimkanlah oleh kalian akan 5 perkara itu. Fa'maluha, dan amalin, dan kerjakanlah oleh kalian itu akan 5 perkara itu. Wahada, dan ini targhibun, adalah motivasi agar kita ini ya rajin beramal. Wa tarhibun, dan ini juga sebagai memberikan rasa takut kepada kita ini agar tidak melakukan maksiat. 5 perkara ini mengandung targhib dan tarhib.
motivasi kita untuk melakukan amal ibadah, dan sebagai tindakan tarhib agar kita ini takut daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu 5 perkara yang harus kita amalin? Kata beliau yang pertama itu adalah u'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah akan Allah biqadri hajatikum ilaihi, dengan kadar kebutuhannya kalian ilaihi kepada Allah, wa talabikum minhu, dan memintanya kalian minhu daripada Allah, ila ihsanihi, kepada kebaikannya Allah, wa ifdalihi, dan karunia-karunianya Allah di situ. Jadi kata Syekh Syakik Al-Bulkhi, kamu itu harus menyembah Allah. Kalau kamu menganggap diri kamu itu butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh nggak sama Allah? Butuh nggak? Butuh. Itulah makna la ilaha illallah itu. Jadi saripati daripada la ilaha illallah itu adalah Allah tidak butuh kepada makhluknya, tapi makhluknya butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Ya karena kita ini yang ngidupin aja Allah. Ya kan? Yang memberi semua fasilitas di dunia ini ya Allah di situ. Gimana kita tidak dibilang orang yang nggak butuh sama Allah? Nah, kalau kita merasa butuh sama Allah, maka kita harus menyembah Allah. Karena itulah salah satu ya cara kita untuk yang namanya kita ini merasa butuh sama Allah dengan cara ibadah di situ. Jadi status kita ini seorang hamba. Nah, hamba itu apa? Ya adalah menyembah Allah. Adapun apa yang menjadi kebutuhan kita itu nggak usah kita pertanyakan lagi. Allah sudah siapin dan Allah sudah bagikan semua makhluknya itu. Ya. Jadi tugas kita itu hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita nggak butuh sama Allah, ya udah nggak usah nyembah, nggak usah kita melakukan ibadah sama Allah. Orang kita nggak butuh. Tapi pada kenyataannya kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sini. Kemudian yang kedua, wa khudhu minad dunya, dan ambillah oleh kalian minad dunya, daripada dunia itu, ai min mata'iha, daripada kesenangan-kesenangan dunia, daripada barang-barangnya dunia di situ, biqadri umrikum, dengan seukuran umur kalian. Ai hayatikum, jelasnya adalah masa hidup kalian, wa baqaikum, sama juga hidup kalian juga. Baqa mana itu kan kekal, maksudnya selama kalian masih ada di dunia. Jadi ambillah dunia itu sekedar untuk ya mencukupi hidup kita, umur kita tuh berapa lama di situ. Ambil yang itu. Kemudian yang ketiga, wa adnibullaha, dan berbuat dosalah kalian kepada Allah. Ai jelasnya amilu, ya perlakukanlah kalian ma'allahi, bersama Allah itu, bidzambi, dengan melakukan dosa. Jadi kata Syekh Syakik Al-Bulkhi, nggak apa-apa kamu nggak usah sembahyang, kamu nggak usah ngaji, kamu nggak usah berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Ya, kata Syekh Syakik Al-Bulkhi, silahkan, nggak apa-apa. Kamu menentang Allah, melakukan kemaksiatan biqadri taqatikum ala adzabi, dengan seukuran kemampuanmu itu, mampunya kalian itu, ala adzabi, atas siksanya Allah di situ. Ya nggak apa-apa ente nggak ngaji, nggak apa-apa ente nggak sembahyang, nggak apa-apa ente nggak taat sama Allah, kalau emang ente itu ngerasa kuat daripada azabnya Allah. Ya, itu yang namanya api di dunia nih, yang kita rasakan saat ini, itu adalah salah satu bagian daripada api neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu apinya itu ada 70 model. Diambil satu sama Allah yang paling adem. Api dunia tuh yang paling adem, itu pun udah dicelubin 70 kali. 70 kali dicelubin baru tuh ditaruh di dunia, itu pun masih panas. Ya, kagak usah api gitu, kena knalpot aja gitu motor itu. Ya, kita punya betis gitu, wah panasnya luar biasa.
Udah kita kecapin, kita odolin, masih aja panas. Bahkan dalam sebuah riwayat yang paling ringan siksa azabnya Allah itu batu kerikil tuh. Batu kerikil yang ada di neraka itu diinjak gitu sama kita tuh. Nauzubillah min zalik sih. Diinjak sama manusia itu langsung nih otaknya itu ubun-ubunnya itu langsung apa mendidih, yagli. Langsung lubuk. Ya, kita punya gigi langsung jadi areng, kita punya kuping jadi areng, dan yang lainnya. Itu yang paling rendah, apalagi yang paling dahsyat di situ. Jadi kita boleh nggak ibadah sama Allah, kita boleh nggak taat sama Allah kalau kita sanggup ya mampu menahan azab daripada yang Allah kasih buat orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang maksiat di situ. Ya. Ayat jelasnya. Maksudnya fala taqata, maka tidak ada yang mampu li ahadin bagi seorang pun ala tahammuli adzabillahi ta'ala, atas menanggung siksanya Allah ta'ala. Enggak ada yang sanggup siapapun. Ya. Jadi maksudnya apa? Mafhum mukhalafahnya, maksudnya ya jangan maksiat, jangan melakukan perbuatan dosa kalau kamu enggak mampu menahan yang namanya ya azab Allah di situ. Makanya ada ulama itu kalau dia mau maksiat dia ambil korek tuh. Jadi dia punya thariqah cuman korek doang. Jadi kemana-mana tuh dia bawa koreknya. Dia lewat pasar Ciputat ada perempuan licin banget jidatnya gitu kan. Waduh, kan otomatis dia pengen dan yang lainnya. Dia itu aja, nyalain aja tuh koreknya ke tangannya. Waduh, panas gitu kan. Ya, jadi sehingga dia nggak ada nafsunya, sehingga dia nggak ada hasrat untuk menggoda wanita itu. Ya. Fa inna azabahu, maka sesungguhnya siksa Allah itu syadidun, amat teramat pedih. Ya, nggak ada yang sanggup. Bahkan ketika penduduk neraka itu sudah jadi abu gitu, udah disiksa jadi abu nih, summa badalnahu juludan akhara, diganti lagi dengan kulit yang baru lagi, yang masih fresh di situ. Disiksa lagi, ya hancur lagi jadi debu, dibalikin lagi, begitu selamanya begitu tuh kalau orang-orang yang maksiat sama Allah. Ya. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, watazawwadu fid dunya, dan carilah bekal oleh kalian sebanyak-banyaknya fid dunya, di dunia ini. Ayat jelasnya ittakhidhu, jadikanlah oleh kalian fiha, pada dunia ini, zadan adalah tempat untuk mencari bekal, li safarikum, bagi perjalanan kalian, ilal akhirati, menuju akhirat, bi qadri muksikum, dengan kadar ya menetapnya kalian fil qabri, di dalam kuburan, ai wa ma ba'dahu, dan dengan seterusnya setelah kuburan, kan nanti ada akhirat dan yang lainnya. Jadi di dunia ini kita disuruh sama Allah, suruh apa? Suruh cari bekal. Nah, cari bekalnya itu apa? Ya ibadah. Jadi mumpung kita masih dikasih kesempatan sama Allah, banyak-banyakin ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu adalah bekal kita nanti untuk ongkos di kuburan dan di mahsyar dan yang lainnya semuanya di situ. Begitupun di akhirat yang lainnya. Orang kita aja nih kalau seandainya keragunan gitu kan otomatis kita nyari bekal di situ. Ya kan, nyari ongkos, bekal di sono nanti. Ya, masuk wahana ini, ngelihat ini, beli makan, beli pop mie dan yang lain, dari rumah juga kita ya bawa bekal dan yang lainnya. Dengan harapan apa? Biar nanti ya di Ragunan itu kita ini nggak ngerasa keblangsak di situ. Ketika hujan lapar, ada makanan. Ketika mau beli minuman, ada duit di situ. Nah itu pun sama. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar, jangan berani-beranian ente masuk kuburan gak punya bekal gitu. Kalau ente masuk ke kuburan gak punya bekal, waduh, fraksi kalian itu akan nelangsa, kalian itu akan sengsara di situ. Nah makanya
banyakin kita punya bekal selama kita masih di dunia, banyakin ibadah di situ. Kenapa? Karena perjalanan akhirat itu waduh jauh banget, panjang banget di situ. Ya. Nah, kenapa disebut kuburan di sini? Karena kubur itu adalah awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Yang namanya kuburan itu adalah satu tempat pertama ya, yang sebagai pintu ya kelanjutan daripada akhirat nantinya di situ. Makanya kalau seandainya dia di kuburannya itu dia ya dalam keadaan bahagia, termasuk orang yang berbahagia, orang yang selamat di situ, maka nanti kesananya pasti selamat di situ. Tapi kebalikannya, kalau di kuburannya udah celaka, apalagi kesananya. Nah, untuk itu kata Syekh Syakik Al-Balkhi, ya, mumpung kita masih hidup di dunia, masih dikasih kesempatan umur panjang sama Allah, banyakin waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi bekal kita nanti di kehidupan setelah ini di situ. Jangan sampai kita berani-beranian ngadepin akhirat nggak punya bekal di situ. Aduh, belangsak dah. Orang aja kalau kita ziarah nih nggak punya duit gitu kan. Yang lain pada makan, pada ini, kita di pojokan ya sembahyang mulu. Iya gitu. Yang lain pada jajan, pada beli ini kan baju-bajuan. Kita sembahyang mulu. Bayang lagi. Kenapa? Karena nungguin mereka jajan dan yang lain naik bis kan gitu kan. Kita bayang mulu udah kayak orang bener gitu. Tapi kan kalau duitnya banyak gitu, bawa 1 miliar gitu, wah aman udah di situ. Ya, jadi jangan berani-beranian kita bertemu Allah nggak punya bekal. Wa innama dzukiral qabru, dan bahwasannya disebutkan kubur ya, li'annahu awwalu umuril akhirah, karena kuburan itu adalah awal urusan akhirat. Jadi awalnya akhirat itu kuburan di situ. Ya. Jadi startnya akhirat itu di kuburan di situ. Fa idza khuffifa, maka apabila diringankan fihi pada kuburnya, khuffifa fi ma ba'dahu, maka diringankan fi ma ba'dahu pada ya kehidupan yang setelahnya, akhiratnya di situ. Kalau dia di kuburnya itu dia bahagia, maka kesananya udah gampang dah gitu maksudnya. Wa idza syuddida fihi, dan apabila dia itu celaka, syuddida sih maknanya itu ya pedih ataupun syuddida bersangatan di situ. Wa idza syuddida fihi, dan apabila dia itu celaka fihi di kuburnya, syuddida fi ma ba'dahu, maka dia akan dipersulit fi ma ba'dahu dengan kehidupan setelahnya. Nanti tuh di padang mahsyar ya kan, wah huru haranya itu luar biasa, ada berapa banyak di situ. Dan yang terakhir, wa'malu, dan beramallah kalian lil jannati, untuk masuk surga. Iya, ayat jelasnya i'malu, beramallah kalian amalan, akan satu amalan yuaddi ilal jannati, yang menghantarkan kamu itu kepada surga. Jadi kudu cerdas ketika kita ini hidup di dunia, maka beramallah kita dengan amalan-amalan yang sifatnya sifatnya surgawi di situ, sesuatu yang menghantarkan kita kepada surga di situ. Biqadri ma turiduna, dengan kadar apa yang kalian inginkan, fiha, pada itu surga, al maqama, akan levelnya. Maksudnya apa? Kalau ente punya amalan di dunia itu banyak banget ya kan, as-sabiqunal awwalun gitu, pokoknya dia punya ketaatan tuh luar biasa. Kalau masalah ibadah tuh dia itu nomor 1 dah di situ ya. Nah, maka nanti di surga pun dia punya derajat itu menentukan di situ. Makanya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang hebat itu nanti di sono ya surganya dempetan ame nabi di situ. Kita mau nggak di surganya dempetan ame nabi? Maka ya amal kita ini kudu dibanyakin di dunia ini. Banyakin tuh kita punya amalan, agar apa? Agar kita punya amal yang banyak itu ya menentukan makom kita di sono. Nanti di sono makomnya itu beda-beda dalam menikmati rizkinya Allah di situ. Ya, dari segi tempatnya, dari segi memandang Allah,
ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setiap detik. Ah, itu tergantung amal kita di dunia di sini. Iya. Nah, jadi kita harus betul-betul tuh kualitas daripada kita punya amalan ya. Kalau kita puasanya cuman Ramadan doang ditambah, kalau kita sholat wajibnya doang ditambah yang sunnah-sunnahnya, zikirnya, sholawatnya dan yang lainnya, agar kita punya kedudukan di surga nanti itu tinggi di situ. Ya ukurannya ya kayak duren lah gitu. Kan duren ada duren montong, ada duren parung di situ kan. Ya kan, dua-duanya duren. Tapi beda kualitasnya gitu. Nah, sama di sono pun sama. Rizki yang kita nikmatin gitu. Kalau yang mereka luar biasa amalnya, mau ya nikmat banget. Jadi sesuai dengan kapasitas atau standar dari amal kita di situ. Ya. Begitupun bidadari sama itu. Ya. Bi fathil mimi dengan dibaca fathah mimnya, magom. Ya, ai jelasnya al manzilata, yaitu manzilah, ya tempat gitu. Wal martabata dan levelnya. Kalau pengen enak ya harus kita berani mahal di situ. Kayak perumahan. Kalau yang bagus ya mahal di situ. Makanya kita perbanyak duitnya biar kita bisa ya beli rumah itu, ya istana itu yang paling megah, yang paling luar biasa di situ. Jangan KPR. Ya. Fa inna maratiba ahlil jannati, maka sesungguhnya level-level penduduk surga itu mutafawitatun, berlevel-level, berjenjang-jenjang. Bihasabi a'malihim, tergantung daripada amal-amal mereka, al-hasanati, yang bagus. In kanat ahsana, jika amalnya itu terbaik, ya number one di situ, fajazauha, maka balasannya itu al-tofu, lebih ya, lebih luar biasa, bifadlillahi ta'ala, dengan sebab karunia Allah. Al-tof artinya lebih lembut, lebih VVIP dah, lebih keren gitu di situ. Nah, sedikit lagi nih, wa an Syakikin al-Balkhi, daripada Syekh Syakik al-Balkhi, annahu qala, bahwasannya beliau berkata, talabna khamsan, kami mencari 5 perkara, fawajadnaha, maka kami jumpai 5 perkara itu, fi khamsin, pada 5 yang lainnya. Talabna tarkadzunubi, kami ya talabna, kami mencari tarkadzunubi, untuk meninggalkan dosa-dosa. Beliau nih cari cara gimana caranya kita ini bisa meninggalkan dosa gitu, biar kita nggak maksiat mulu gitu. Ternyata dia dapatkan fawajadnahu, maka kami dapatkan itu meninggalkan dosa, fi sholatid duha, terdapat pada rahasia sholat duha. Jadi kalau kita pengen nih ya ngurang-ngurangin kita melakukan dosa, banyakin sholat duha. Insya Allah tuh ya kita ini ya meninggalkan dosa-dosa itu jauh lebih banyak lagi di situ. Wa talabna dia al-kuburi, dan kami mencari ya penerang kuburan-kuburan kita. Apa sih yang biar nanti kalau kita meninggal kuburan kita ini terang gitu, terang benderang. Fawajadnahu, maka kami mendapatinya fi sholatil laili, pada sholat malam. Jadi banyakin sholat malam, apalagi sepertiga malam terakhir itu nanti kita punya kuburan, insya Allah terang benderang di situ. Wa talabna jawaba munkarin wa nakirin, dan kami mencari solusi ya, jawaban agar bisa menjawab daripada pertanyaan yang mungkar dan nakir. Fawajadnahu fi qiraatil qur'ani, maka kami mendapatkannya pada membaca Al-Quran. Jadi bapak kalau seandainya nanti meninggal ditanya sama malaikat munkar dan nakir, biar kita bisa jawab, itu kata beliau itu cukup banyakin baca Quran ketika masih hidup di situ. Insya Allah nanti dipermudah. Wa talabna uburas sirati, dan kami mencari ya uburas sirati, agar bisa melewati jembatan Siratul Mustaqim dengan selamat. Fawajadnahu, maka kami mendapatinya fi shaumi was shadaqati, pada puasa dan sedekah. Banyakin puasa dan banyakin sedekah, insya Allah nanti kita ngelewatin jembatan Siratul Mustaqim dengan secepat kilat. Tush, di situ. Yang terakhir, wa talabna dzillal arsy, dan kami mencari naungan arsy-Nya Allah.
fawajadnahu, maka kami dapati itu fil khalwati, dalam berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen nanti itu dapat naungan pada hari di mana nggak ada naungan kecuali naungan arsy Allah, kita ini banyakin khalwat bersama Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita banyakin ya bertafakur sama Allah. Di kamar dah berduaan aja. Entahkah baca zikir, entahkah baca rotib, atau baca hizib dan yang lainnya. Intinya kita berduaan sama Allah. Ya, kita banyakin tuh permintaan sama Allah, baca-bacaan dan yang lainnya. Biar nanti apa? Biar nanti kita ini mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala wal maqalatu tsalitsatu wal 20 wallahu a'lam bissawab.